لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim ulama, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Al-Nuf, Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, jajaran pengurus takmir masjid Nurul Yaqin, yang juga saya hormati saudara imam dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat zuhur yang saya hormati. Pada kali ini kita akan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah aliran yang berkembang di negara kita. Islam masuk kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dulu fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud qidam baqa, dan orang-orangnya sufi, cinta ilmu tasawuf. Karena cinta ilmu tasawuf, maka banyak acara zikir-zikir. Ini tanda-tandanya orang sufi senang berzikir. Ada tahlilan, ada yasinan, ada manakib, ada istighatsah, ada ya macam-macam lah. Itu ciri-ciri umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Indonesia. Ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kira-kira sekitar 150 tahun yang lalu, aliran-aliran lain mulai masuk. Syiah masuk ke Indonesia melalui kerjasama dengan Belanda. Syiah ini masuknya kerjasama dengan Belanda. Wahabi masuk ke Indonesia. Begitu Wahabi masuk, meletus yang namanya Perang Padri di Sumatera Barat, dekat sini. Kemudian lama-lama ya, di era modern ini Hizbut Tahrir masuk ke negara kita. Juga berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liberalisme, pluralisme, liberal juga masuk ke negara kita. Pemikiran yang sama sekali berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini bisa masuk? Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh para ulama, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbul abdil mu'min." Ada 3 perkara yang tidak akan terpeleset di atasnya hati seorang mukmin. Ada 3 perkara yang tidak akan tergelincir di atasnya. Artinya seorang mukmin kalau berjalan di atas 3 perkara itu, melaksanakan 3 perkara itu, hatinya dijaga oleh Allah, tidak tergelincir, tidak tersesat. Karena selain Ahlus Sunnah ini kan aliran sesat, Syiah sesat, Wahabi sesat, liberal sesat, HTI sesat. Nah, hati seorang mukmin oleh Allah akan dijaga dari kesesatan. Syaratnya 3 perkara dijaga. Apa? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena apa. Nah, ikhlas itu kata para ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ihkamud Dilalah mengatakan, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada kelas-kelasnya ya.
Jadi anak sekolah itu ada kelasnya, kemudian orang jadi guru ada pangkatnya, orang jadi polisi ada pangkatnya, jadi tentara ada pangkatnya. Loh, orang ikhlas itu juga ada kelas-kelasnya. Kita perhatikan, kira-kira kita kelas berapa ikhlas itu? Ikhlas yang paling tinggi, ikhlasnya para kekasih Allah, beribadah, bertakwa, taat kepada Allah, tidak karena mengharapkan masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena ibadah kepada Allah. Ini ikhlas kelas yang paling tinggi. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti neraka, orang ini masih beribadah. Mengapa? Dia beribadah semata-mata cinta, semata-mata takzim kepada Allah. Ini ikhlasnya para aulia. Jadi ikhlasnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para nabi, para aulia. Ini ikhlas yang kelas pertama. Ini ikhlas paling kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ikhlas lagi di bawahnya. Ada orang beribadah, bertakwa, beramal soleh, meninggalkan maksiat. Orang ini karena ingin masuk surga dan karena takut neraka. Di dunia dia tidak mikir, yang penting di akhirat. Ini ikhlas kelas 2. Ini kata para ulama disebut dengan ikhlasut tujar. Ikhlasnya para pedagang. Kita pergi ke toko beli barang, berapa harganya? 10.000. Kita kasih uang 10.000, kita dapat barang. Yang jualan ikhlas, ngasih barang ini pada kita. Mengapa ikhlas? Karena dapat uang kita. Ini ikhlas kelas 2. Harapannya di akhirat. Nah, ini di bawahnya kelas yang pertama tadi. Mengapa? Karena dia bertakwa, beribadah karena ingin imbalan. Sehingga seandainya Allah tidak menjanjikan surga, gak nakut-nakutin neraka, mungkin orang ini gak beribadah. Ngapain ibadah? Wong gak ada apa-apa besok. Misalnya, ini kelas 2. Lalu ikhlas kelas 3. Ada orang beribadah, bertakwa. Mengapa beribadah dan bertakwa kepada Allah? Orang ini kalau tidak beribadah, tidak bertakwa, khawatir nasibnya di dunia dijatuhkan oleh Allah. Jadi bukan di akhirat. Ada harapan kepada Allah, tapi harapannya dunia. Kamu kok rajin sholat? Katanya kalau rajin sholat rezekinya lancar. Jadi inginnya bukan di akhirat tapi di dunia. Dan memang di dalam Al-Quran hadis ada janji-janji seperti itu. Seperti orang setiap malam baca surat Waqiah. Tujuannya apa? Rizkinya lancar. Ini untuk orang-orang yang ikhlasnya kelas 3. Seperti orang menjauhi kemaksiatan. Mengapa menjauhi kemaksiatan? Karena kemaksiatan ini menghalangi rizki. Nanti kalau banyak maksiat malah rizkinya kurang lancar. Jadi yang dikhawatirkan di dunia bukan di akhirat. Ini masih ikhlas. Cuma ini ikhlas paling bawah, paling rendah, harapannya di dunia. Mengapa ini ikhlas paling bawah, paling rendah? Biasanya orang yang rajin ibadah karena tujuan duniawi. Misalnya ada orang ingin kaya, tiap malam baca surat Waqiah 41 kali misalnya. Kira-kira setelah kaya baca lagi apa berhenti kira-kira? Atau ada orang rajin tahajud. Kamu kok rajin tahajud? Saya ini ngejar jabatan, ngejar karir. Kira-kira kalau sudah dapat jabatan masih tahajud apa enggak? Atau misalnya ada orang punya hutang banyak, baca Quran tiap hari. Kamu kenapa baca Quran? Saya banyak hutang. Kata Pak Yai kalau rajin baca Quran hutangnya cepat lunas. Dah, kamu udah usah baca, hutangnya saya bayarin. Kira-kira ini berhenti baca atau menerima yang cash itu? Ini namanya ikhlas kelas 3. Ini ikhlas paling lemah. Ini ikhlas paling lemah. Ikhlas yang paling lemah ini berbahaya. Mengapa? Karena kalau orang ini tidak punya basic ilmu pengetahuan yang cukup, diajak oleh kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyimpang akan ikut. Orang yang ikut Wahabi dikasih uang, ustadz-ustadznya mahal bayarannya. Karena ustadz Salafi itu gajinya tiap bulan $1.500. $1.500. Berapa rupiah sekarang?
14 ya. Kalau 1.500, kalau yang 1.000 berarti 14 juta ya. Kalau yang 500 14 juta tambah 7 berarti 21 ya. Itu cuma bid'ah syirik 21 juta tiap bulan. Syiah ini ada bayarannya juga. Liberal juga ada bayarannya. Pokoknya kelompok-kelompok yang menyimpang itu cash bayarannya di dunia. Tahun 2013 ya, saya pulang dari Sumatera. Sampai di Surabaya saya ke Gresik karena ada pengajian. Pulang dari Gresik saya naik bis ke tempat saya di Jember. Di waktu naik bis saya duduk dengan seorang pemuda kira-kira seusia saya. Lalu orang ini ngajak ngobrol saya, panggil saya kakak. Kakak dari mana? Saya dari Jember. Kamu? Saya asli Madura, cuma tinggal di Banyuwangi. Kakak dari mana? Saya bilang saya pulang dari Gresik. Ada apa? Gak ada lah, jalan-jalan. Karena mau bilang saya ini kiai pulang ceramah, saya kira gak bagus. Kan gak bagus. Jadi saya bilang gak ada lah, cuma jalan-jalan ya. Ada keperluan terus pulang. Lah terus kamu dari mana? Saya dari daerah ini. Ada satu daerah di Kediri. Daerah mana? Daerah ini tempatnya aliran sesat. Ada tokohnya yang terkenal di situ. Loh, ngapain kamu ke situ? Saya ziarah pada Tuan Guru. Loh, kamu ikut aliran itu? Iya kak, katanya. Loh, kok ikut aliran itu? Kamu kalau ketemu kiai-kiai kamu di Madura, kamu pasti ditempeleng atau paling enggak dimarahi karena itu aliran gak benar. Akhirnya orang ini ngajak berbicara lain. Ya sudah, kita agak meneruskan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Begitu mau turun, saya mau turun sudah mau sampai, orang ini minta nomor telepon. Kak, boleh minta nomor teleponnya? Boleh. Kenapa? Ya kalau ada perlu saya telepon, katanya. Ya ini nomornya, saya kasih nomor handphone saya. Kira-kira dapat 1 minggu orang ini telepon saya. Siapa? Saya kak yang ketemu di bus kemarin. Ini. Saya mau tanya, saya penasaran sama kamu. Apa? Kamu ikut aliran ini kenapa? Latar belakangnya apa? Saya ini, lalu dia cerita, saya ini dulu kerja sama bos. Jadi sales pengantar barang dari toko ke toko. Setelah saya tahu jaringan bisnis ini, saya berpikir, saya ini kalau kerja begini kan cuma membantu bos saya tambah kaya. Kenapa saya gak jadi bos sendiri, biar saya ya saja yang kaya. Saya kan sudah tahu jaringannya. Akhirnya ambil uang ke bank, buka perusahaan, beli mobil, beli apa, jadi bos. Begitu jadi bos ya, karena uangnya ambil dari bank, jadi bos, ternyata sirkulasi keuangan tidak imbang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya kredit ke banknya macet. Karena macet, hutangnya gak bisa terbayar, dikejar-kejar bank, susah, bangkrut. Ketika dalam susah, hutang ratusan juta rupiah pada waktu itu, ada orang bilang, kamu kalau ingin cepat lunas ikut aliran itu, kamu cepat lunas kalau ikut itu. Nah, ini namanya ikhlasnya lemah. Jadi ikut kelompok-kelompok karena apa namanya, ikut suatu aliran keagamaan tapi tujuannya di dunia, bukan karena akhirat. Ini menunjukkan kalau hatinya lemah, keimanannya lemah. Terus akhirnya saya ikut itu. Lah ya apa sekarang? Kamu kan sudah ikut itu. Iya. Sudah lunas apa enggak hutangnya? Ya itu, saya sudah lama ikut gak lunas-lunas, malah tambah banyak katanya. Ya makanya kamu keluar aja dari situ, itu gak ada gunanya. Bukan gitu solusinya. Orang punya masalah itu, kamu nambah masalah. Akhirnya telepon ditutup. Kira-kira dapat 2 bulan, orang ini telepon saya lagi. Karena nelpon saya tanya lagi, ya apa? Kamu masih ikut aliran itu? Enggak kak, saya dah keluar katanya. Loh kenapa keluar? Loh katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Uang bukan solusi, malah tambah sumpek katanya. Akhirnya saya keluar.